Kita ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengunjungi rumah keluarga Dini Sera Afrianti di Sukabumi, Jawa Barat untuk memberikan pendampingan terhadap keluarga dan anak korban. Keluarga korban pun menyampaikan harapan agar hakim membatalkan vonis bebas Ronald Tanur. Kunjungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke rumah keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti di Kampung Gunung Guru, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga dan anak sematawayang korban yang masih berusia 13 tahun. Pendampingan tersebut dilakukan agar anak korban mendapatkan haknya seperti pendidikan dan pengasuhan. Selain itu, Kementerian PPPA mendukung proses kasasi yang diajukan keluarga dan kuasa hukum korban. Memastikan pengasuhannya, kelanjutan pemenuhan haknya lah, termasuk pendidikan, dan mendapatkan jaminan dari keluarga bahwa keluarga sangat sayang sama putra Ananda putranya ya, lalu kemudian juga memastikan bahwa sampai kapanpun cinta mereka sama anak tetap akan terus diberikan. Pasca vonis bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tanur, Pengadilan Negeri Surabaya juga menganulir tuntutan jaksa penuntut umum terkait ganti rugi atau restitusi bagi ahli waris korban. Usai putusan tersebut, pihak keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti meminta Mahkamah Agung untuk mengabulkan restitusi atau ganti rugi sebesar 263 juta. Hal itu untuk membantu membiayai pendidikan anak korban yang kini tengah menempuh pendidikan di pesantren. Kan kalau masalah almarhum Dini kan mungkin udah banyak juga yang memperhatikan. Nah kalau mungkin sekarang ke anaknya gitu, karena restitusinya itu kalau restitusi yang kemarin di putusan itu sekitar 263 juta ya kalau nggak salah gitu. Pokoknya sekitar 260 juta. Gitu. Nah rencana itu dari keluarga restitusinya itu akan diapakan? Restitusi kalau misalkan itu dibayarkan, kalau itu dibayarkan itu semuanya kita serahkan untuk anaknya, untuk pendidikan ke depan anaknya. Keluarga berharap dalam proses kasasi pihaknya mendapatkan keadilan bagi korban dan anaknya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, Kejaksaan Negeri Surabaya akan mengajukan pencekalan terhadap terdakwa kasus kematian Dini Sera Afrianti Gregorius Ronald Tanur. Pencekalan akan dilakukan setelah kasasi terhadap putusan bebas Ronald Tanur didaftarkan ke Mahkamah Agung. Kejaksaan Negeri Surabaya berencana mengajukan pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur, terdakwa dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti. Pencekalan akan diajukan jika upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas Ronald telah didaftar ke Mahkamah Agung. Kejari Surabaya akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan Kemenkumham untuk mencegah Ronald berpergian ke luar negeri. Nanti setelah kita melakukan kasasi ini, tentunya kita akan berkoordinasi dengan lembaga terkait, yaitu diantaranya adalah imigrasi dan Kemenkumham untuk melakukan cegah tangkal. Dan ini kita akan lakukan demi agar si pelaku juga bisa tidak bebas bepergian ke luar negeri. Dan ini akan kami lakukan langkah-langkah sesegera mungkin juga, Mas. Kejaksaan Negeri Surabaya telah menerima salinan putusan bebas Ronald Tanur. Salinan ini menjadi syarat utama pendaftaran kasasi terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Mahkamah Agung. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya pemirsa, putusan bebas Gregorius Ronald Tanur terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera menuai sorotan tajam publik. Sementara Pengadilan Negeri Surabaya menyebut vonis bebas yang dijatuhkan hakim merupakan hal yang biasa.
Putusan bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti, memantik kemarahan publik. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dinilai janggal dan tidak memenuhi rasa keadilan untuk keluarga korban. Kejanggalan vonis bebas Ronald Tanur membuat sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tabur bunga di depan kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Aksi ini sebagai ungkapan rasa kecewa masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan. Sementara itu, 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Ronald Tanur mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Namun Erin Tuah Damani selaku hakim ketua membantah kedatangannya terkait polemik vonis yang dijatuhkannya, melainkan hanya untuk silaturahmi. Kami belum bisa memeriksa, belum bisa memeriksa. Karena memang kan harus ada ini ya, penugasan untuk meriksa dari manapun. Kami tidak periksa. Kalau toh hakim pengadilan negeri datang ke pengadilan tinggi adalah sudah biasa. Sementara itu, meski putusannya menuai kritik dan kecaman masyarakat, Pengadilan Negeri Surabaya menegaskan tidak bisa menilai atau mengomentari vonis yang telah dijatuhkan hakim karena melanggar kode etik. Humas Pengadilan Negeri Surabaya Alex Ada mengatakan pihaknya tidak bisa memberikan klarifikasi apapun terkait putusan tersebut karena belum ada sikap maupun tindakan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial. Ini adalah sesuatu yang biasa. Biasa maksudnya bukan biasa apanya? Maksudnya bukan menyepelekan, artinya kita bereaksi ini karena memang tidak bisa menyampaikan, oh kami sudah melakukan pemeriksaan, oh kami seperti tuntutan masyarakat sekarang ya, kami sudah menonaktifkan, belum bisa. Karena yang melakukan tindakan itu adalah badan di atas kami. Kami ini satker yang terbawah, yang melakukan pemeriksaan, yang akan melakukan investigasi atau yang melakukan nanti telah adalah badan pengawasan Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial. Pihaknya menambahkan tidak menyepelekan putusan vonis bebas tersebut. Namun pihaknya mengaku tak punya wewenang atas vonis yang telah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, Saka Tatal telah menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kini keputusan ada di tangan Mahkamah Agung untuk menentukan nasib Saka dan terpidana lain dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal telah rampung. Bola panas kini berada di tangan Mahkamah Agung untuk menentukan nasib Saka Tatal. Jika gugatan peninjauan kembali Saka Tatal dikabulkan, maka hal ini akan berdampak pada konstruksi ulang kasus pembunuhan Vina. Sekaligus membawa angin segar bagi para terpidana lain yang juga berencana mengajukan peninjauan kembali. Apalagi jika fakta baru bisa membuktikan bahwa peristiwa kematian Vina dan Eki adalah kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan seperti yang selama ini diketahui. Nah itu terjadi sekarang ini, kenapa dia PK? Karena apa, pada saat itu diproses yang tidak adil. Itu yang pembuktiannya sekarang itu muncul. Bahkan kami minta merasa tidak adil sebaiknya ngajuin PK. Karena PK yang dilakukan oleh Tatal ini nanti juga berefek kepada kalau misalnya terbukti pokoknya, misalnya itu tidak ada tindak pidana pembunuhan berencana, tapi ada karena kecelakaan lalu lintas tunggal, misalnya begitu ya. Berarti semuanya rontok semuanya. Kalau Tatal itu diterima, Tatalnya rontok, semua terdakwa juga rontok semuanya. Karena objek utamanya tidak ada gitu. Sebelumnya, pihak Saka Tatal mengajukan gugatan peninjauan kembali untuk memulihkan nama baiknya sebagai terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saka Tatal menghadirkan 10 bukti baru dalam persidangan serta saksi fakta yang mengetahui kejadian sebenarnya. Berdasarkan keterangan beberapa saksi, ditemukan fakta bahwa Saka Tatal tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas menyebut Saka Tatal adalah korban jebakan Batman. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan keterangan saksi ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia Muzakir yang dihadirkan dalam sidang PK. Kita simpulkan bahwa saksi Dr. Muzakir mengatakan bahwa ada terjadi jebakan Batman. Ketika Saka Tatal disidangkan lebih awal, bukan daripada pokok atau pelaku utamanya, dan hanya satu kali pukulan menurut dakwaan jaksa, itu merupakan satu kesalahan prosedur. Harusnya yang diutamakan adalah pelaku utama, baru disidangkan perkara Saka Tatal. Terlalu gegabah karena menyidangkan dan menangkap duluan Saka Tatal. Ya pemirsa, ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia Muzakir menyebutkan jika Saka Tatal menjadi korban jebakan saat bersaksi dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Lantas, benarkah demikian? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan Farhad Abbas, kuasa hukum Saka Tatal, dan Pitra Romadoni, kuasa hukum Ibtu Rudiana. Selamat malam Bang Farhad, Bang Pitra. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, saya ke selamat malam. Saya ke Bang Farhad terlebih dahulu. Bang Farhad, maksudnya jebakan Batman ini seperti apa? Jadi kan ketika persidangan awal itu pelaku utama adalah orang dewasa. Hanya satu aja anak umur 15 tahun. Tapi karena ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak itu, peradilan anak itu mengharuskan persidangan cepat, singkat. Nanti kurang lebih 1 bulan selesai. Dari Agustus, Oktober udah selesai. Nah, tapi menurut ahli, ini bukan Farhad Abbas bicara loh. Harusnya ditunda dulu, diselesaikan dulu pelaku utama, baru penyerta, turut sertanya. Jadi nggak ada masalah. Ini terbalik gitu. Dengan bukti yang minim, tidak ada saksi fakta dan saksi yang mengalami, mendengar, melihat langsung kejadian. Adapun ada beberapa orang saksi itu pun di bawah sumpah tidak dihadirkan di pengadilan. Nah, sehingga kalimat itulah yang dalam kesimpulan ahli bahwa jebakan Batman. Kemudian bukti-buktinya juga yang kita lihat awal itu adalah kecelakaan lalu lintas gitu. Jadi bukan pembunuhan, pemerkosaan yang disidik kemudian kita karang-karang lalu lintas. Memang dari awal itu adalah penyidikan lalu lintas. Kecelakaan tunggal gitu. Jadi kalau mau dibelokkan oleh penyidik saat itu, ya jelas. Kenapa? Karena lokusnya itu terkesan tidak nyambung dengan cerita. Artinya hanya untuk legitimasi Rudiana sebagai pelapor yang melaksanakan tugas tanpa ada surat perintah penyelidikan, kemudian menangkap, kemudian membuat laporan. Tuh, kita lihat kan Rudiana ngomong, anak itu seolah ikhlas mengakui tidak terjadi apa-apa, padahal pada bonyok semua. Nah, oleh karena itu, di sini ada suatu hal yang ditutupi, baik oleh penegak hukum maupun oleh orang-orang itu yang disebut saksi-saksi itu. Terbukti, saksi Dede, Teguh, dan Liga Akbar sudah mencabut keterangannya gitu. Jebakan Batman ini di mana, Bang Farhad? Kan Saka Tatal juga tidak disebut sebagai aktor intelektual, perannya juga tidak disimpulkan dalam persidangan. Di mana jebakan terhadap Saka Tatal ini? Tapi unsur 340 pembunuhan berencananya terbukti. Karena persidangannya itu lebih awal, lebih cepat, hanya 1 bulan. Sehingga yang 7 lainnya itu ngikut aja gitu. Hakimnya tutup mata, langsung vonis. Seumur hidup, mati, ada yang mati loh. Walaupun sekarang terakhirnya di angka seumur hidup. Artinya untuk kasus pembunuhan, proses persidangan 1 bulan ini terlalu cepat, terburu-buru, tidak wajar begitu, Bang Farhad? Iya, cuma pelaku bayangan yang dianggap turut serta, hanya punya peran 1 kali pukulan kalau versi BAP yang dibuat atas rekayasa tersebut. Gitu. Coba ada yang mau bilang marah rekayasa loh, dia udah ngaku arahan. Nah, kemudian perkara ini pada tanggal 31 ditangkap, kemudian 2-3 hari kemudian langsung dilimpahkan ke Polda Jawa Barat.
Dan penyidik-penyidik yang menyidik itu adalah orang yang hadir di pra-peradilan Peggy kemarin. Oke. Dulu mereka oke, sekarang mereka KO. Nah, sekarang kepolisian tidak rusak gara-gara ini. Tapi kepolisian harus memperbaiki dan menerima masukan serta pengaduan kami, kemudian membandingkan antara olah TKP ketika lalu lintas dan olah TKP yang dibuat di TKP kedua, itu di belakang showroom Kota Cirebon. Nah, kita lihat mana yang logis. Kalau dikatakan Eki meninggal jam 21 pada tanggal 27 itu, kemudian mayatnya dibuang ke flyover Talun, kita lihat banyak sekali darah bercucuran di flyover itu. Kemudian nih, supaya tidak terbantahkan oleh semua lawan bicara saya, pengacara Elsa Sharif, pengacara yang lainnya itu ngomongnya di vaginanya aja darah. Emang kenapa? Pada saat kita membawa ahli forensik, patah tulang tangan kanan 2 patah, itu disebabkan benturan yang sangat keras. Karena kalau melalui pukulan kayu atau bambu, pasti akan biru. Oke. Nah, kalaupun ada geseran karena geseran, itu sudah nyambung dengan kesimpulan yang dibuat oleh Laka Lantas. Gitu. Kenapa dokter pada Rumah Sakit Polri Indramayu pada autopsi itu menambahkan kalimat atau bukti adanya sperma tanpa memisahkan DNA atau memeriksa DNA siapa pemilik sperma tersebut. Ada berapa sperma yang ada dalam tubuh itu gitu. Tapi kita tanyakan bahwa memang tidak mungkin dalam waktu 13 hari itu sperma itu akan bertahan. Nah, oleh karena itu kita juga melaporkan dokter yang membuat kegaduhan tersebut. Nah, kemudian kita ingatkan kepada pengacara-pengacara itu nggak usah lagi membuat manuver untuk melaporkan Pak Dedi Mulyadi, calon gubernur kuat Jawa Barat, dan Dede maupun Liga Akbar. Dan minta kepada pihak polisi nggak usah terlalu serius dengan itu, karena mereka sudah mencerita dan mengadu kepada hakim dan tercatat dan merupakan bagian daripada peninjauan kembali. Jadi tidak boleh mengada-ada hanya untuk membela kepentingan Aep dan Rudiana. Mereka ini ditakut-takutin. Kalau saran saya, sebaiknya justru yang disidik itu adalah Aep. Nah, jangan, tolong dibantu orang Cirebon yang susah dan menderita ini. Bagaimana kalau anak-anak kalian begini yang tidak salah dihukum penjara sampai seumur hidup? Baik, Bang Pitra silakan ditanggapi. Apakah pihak Anda ini akan melakukan manuver untuk melaporkan saksi-saksi yang dihadirkan saat Natal? Baik, Stephanie, khususnya saya juga terkait dengan pertanyaan kita itu. Sebelumnya kita menyampaikan bahwa kita menghormati siapapun yang melakukan proses hukum dalam langkah-langkah upaya hukum yang diatur di dalam ketentuan pemerintahan. Karena itu merupakan hak personal bagi setiap warga negara. Terkait dengan saksi-saksi itu, sepanjang itu tidak menuduh langsung klien kami dan tidak menyebabkan tendensi yang bohong, tentu kita tidak akan melakukan tindakan hukum. Apabila memang mohon maaf Bang Pitra, mohon maaf sekali nampaknya audionya ada kendala karena kurang terdengar. Mohon untuk diperbaiki terlebih dahulu. Saya ke Bang Farhat terlebih dahulu sambil Bang Pitra memperbaiki audionya. Oke, sudah terdengar. Silakan Bang Pitra dilanjutkan. Jadi kalau kita dari perspektif hukum, kita menghormati setiap upaya hukum yang dilakukan oleh setiap warga negara. Karena memang itu merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dihormati dan dijaga. Akan tetapi dalam melakukan upaya-upaya hukum tentunya ada koridor-koridor hukum juga yang diatur di dalam hal tersebut. Contohnya, apabila ada beberapa saksi yang menuduh sesuatu perbuatan itu, padahal perbuatan itu dilakukan oleh orang lain, tentu harus dimintai pertanggungjawaban. Contohnya menuduh perbuatan fitnah, menuduh sesuatu hal yang sifatnya mencemarkan nama baik atau penyebaran berita bohong. Itu perlu diuji agar tidak menjadi tendensi negatif terhadap klaim kita. Jadi kita bukan melaporkan seluruh saksi, tidak, akan tetapi kita melaporkan yang tendensinya itu mengarah langsung dan menuduh kepada klien kita seperti yang disampaikan oleh saksi Dede, Liga Akbar dan lain-lain. Nah,
Kalau ditanya bagaimana pandangan kita terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh rekan-rekan penasihat hukum Saka Tagal, kita menghormati itu karena itu merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara dan kita tidak boleh melarang orang melakukan upaya-upaya hukum. Siapapun itu, kalaupun ada yang perbuatan yang tidak benar ataupun tidak baik, silakan laporkan polisi, silakan laporkan kode etik juga kalau memang itu tidak benar. Tapi jangan juga dilarang orang untuk melakukan tindakan hukum. Itu namanya tidak fair dan tidak berkeadilan. Sebagaimana tujuan dan cita-cita penegakan hukum kita itu adalah mewujudkan keadilan yang hakiki gitu. Kita sepakat bahwasanya siapapun itu pihaknya, apapun itu jenisnya, kalau sedang melakukan upaya hukum silakan saja dan itu sah-sah saja. Oke, baik. Dan kita meninjau dari perspektif Bang Pitra, tapi dari pihak Anda sendiri, Bang Pitra, dari pihak Anda sendiri bagaimana menanggapi tuduhan ataupun klaim bahwa Saka Tatal ini dijebak dalam kasus Vina dan Eki? Kalau dijebak itu tentunya harus dibuktikan dulu dengan adanya putusan pengadilan. Sepanjang itu tidak ada putusan yang menyatakan yang bersangkutan itu dijebak ataupun pembatasan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kita tidak bisa berspekulasi melangkahi pengadilan. Karena perkara ini, Stephanie, sudah diadili baik itu di tingkat kepolisian dan pra penuntutan di kejaksaan serta dilakukan pemeriksaan di pengadilan negeri, dan itu bukan hanya satu putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, tetapi sudah memperoleh 3 putusan ya, baik itu putusan nomor 4, putusan nomor 16 dan putusan nomor 3. Artinya hakim telah menjatuhkan putusan dengan tidak ada keraguan-raguan hakim sedikit pun terhadap para terpidana ini dengan menjatuhkan vonis seumur hidup. Saya kira ya siapapun itu kita harus menghargai ataupun menghormati putusan yang ada sebagaimana asas hukum kita, res judicata pro veritate habetur. Apa yang diputus oleh hakim itu harus dianggap benar. Tetapi kalau memang rekan-rekan itu menganggap tidak benar, silakan saja melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Karena memang itu adalah hak konstitusi setiap warga negara dan kita menghormati siapapun yang melakukan langkah-langkah hukum dan upaya hukum tanpa ada mengekang hak-hak orang. Seperti itu. Baik, tuduhan dijebak ini harus dibuktikan di pengadilan seperti yang kemarin sudah dijelaskan oleh saksi ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum Saka Tatal di peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Nanti saya akan kembali ke Bang Farhat namun usai jeda berikut dan pemirsa tetaplah di iNewsroom. Anda kembali di iNewsroom pemirsa dan masih bergabung bersama kami kuasa hukum Saka Tatal Farhat Abbas dan kuasa hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni. Saya kembali ke Bang Farhat. Bang Farhat, kalau benar yang dikatakan oleh saksi ahli Anda di persidangan bahwa Saka Tatal ini masuk jebakan Batman atau dijebak, artinya dari pihak Anda apakah sudah mengetahui siapa pihak yang menjebak tersebut? Bukan masalah menjebak. Dia terjebak. Ini kan mereka itu adalah orang yang tidak ada, kita anggap salah tangkap, salah orang. Dia adalah anak-anak baik-baik di Cirebon. Tapi karena adanya pengakuan Dede dan Ait melihat mereka ditangkap. Di sini kan ada intimidasi, ada kekerasan, ada penganiayaan. Nah sekarang kalau kita bicara begini, diminta dibuktikan dulu sampai ada pengadilan fitnah. Sekarang saya tantang Fitra Ramadhani. Kalau Fitra itu punya bukti, ya yang scientific crime investigation, punya bukti apa? Mungkin ada sidik jari, ada rekam jejak telepon, kemudian ada BTS, terus kemudian ada darah. Nah, itu mungkinlah saya pikir mungkin benar ini. Ini kalau nggak ini kan semua berdasarkan pengakuan-pengakuan yang dimana pengakuan itu sudah dicabut. Nah, jadi memang lolos, ada produk hukumnya. Disitulah kita minta upaya penyewaan kembali. Makanya ahli mengatakan harusnya perkara anak itu, apalagi penyertaan, itu dibelakangin, lebih utamakan pelaku utama. Contoh, seorang bapak membawa anaknya naik motor pergi maling gitu. Anaknya yang bawa motor, tiba-tiba ditangkaplah ini bapak anak maling. Tiba-tiba yang dihukum duluan, disidang dulu anak yang bawa motor, bapaknya belakangan. Karena anaknya terbukti, bapaknya semua terbukti gitu. Seperti itu contoh. Itu kalau benar-benar. Ini terbalik. Bang Pitra, dari pihak Anda apakah punya bukti kuat Bang Pitra yang bisa membuktikan ini betul-betul pembunuhan bukan kecelakaan lalu lintas?
Bang Pitra, silakan ditanggapi. Anda punya bukti ilmiah yang kuat untuk mendukung klaim Anda. Yang pertama, sudah jelas ya adanya putusan pengadilan negeri dan putusan pengadilan tinggi dan putusan Mahkamah Agung. Tunggu dulu, Bung Farad. Saya akan menjelaskan. Tadi Bung Farad bercerita. Langsung. Tadi Bung Farad bercerita, saya diam. Artinya, tolong juga diberikan kesempatan kepada kita biar ini fair dan adil. Jadi masyarakat sudah ngerti, langsung sebut bukti aja. Ini kalau Bung Farad yang ngomong terus ya silakan aja Bung Farad narasumbernya sendiri gitu loh. Artinya kan kita biar dua sisi nih. Silakan Bung Farad mau menjelaskan apapun silakan, itu tidak saya bantah karena memang itu adalah hak kan gitu. Nah, yang pertama Mbak, saya ingin menjelaskan sebenarnya ini tidak ada perdebatan dalam kasus ini karena sudah inkrah. Tinggal nanti bagaimana para pemohon PK ini membuktikan yang bersangkutan itu tidak terlibat dalam kasus pembunuhan tahun 2016. Sepanjang itu putusannya itu belum berubah dan tidak ada pembatalan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui PK-nya, itu harus kita anggap tetap sah dan benar gitu loh. Terlepas adanya spekulasi yang bilang tidak ada scientific crime investigation, silakan saja, itu sah-sah aja, itu hak setiap warga negara gitu. Akan tetapi kan yang mengadili ini semua adalah lembaga yang berwenang. Dalam hari ini adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan di Pengadilan Negeri Cirebon kemarin itu hanya memeriksa saja. Dan itu nanti perkaranya akan dilimpahkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang akan mengadili terkait dengan permohonan PK yang diajukan oleh rekan-rekan kita tadi. Oke, terkait bukti, mungkin bukti yang berbentuk fisik maupun digital, Bang Pitra. Apakah dari pihak Anda masih memilikinya? Ini kan bisa dijadikan bukti kuat untuk bisa mengcounter argumen dari tim kuasa hukum Pusaka Tatal dan juga saksi. Itu sudah ada 24 alat bukti yang telah diperiksa dan diteliti di pengadilan negeri, di pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan 24 bukti itu saya kira sudah cukup untuk dilakukan sebutkan aja Pitra. 24 buktinya apa saja Bang Pitra? 24 buktinya apa saja Bang Pitra? Makanya dibaca lagi putusannya, di situ ada 24 alat bukti. Saya sudah hafal di luar kepala, saya keluar. Iya, makanya kalau sudah hafal nggak usah ditanya lagi gitu loh. Apa ditanya lagi kalau sudah hafal? Jadi dengan adanya putusan yang telah berkeputusan hukum besok undang putusan nomor 4, pagi-pagi nomor saya 16 dan nomor 3. Jadi seperti itu. Menyebutkan buktinya, bukti ini yang gimana saintifik. nih? Ini Bung Farad yang mau ngomong atau saya yang mau ngomong gitu lah. Tidak ada jawabannya. Jawabannya nggak ada, Pitra. Bung Farhad, itu kan sudah ada putusan. Kalau memang Bung Farhad itu tidak benar, silakan PK. Sebutkan bukti apa yang membuat Anda yakin dia dirampok dan diperkosa. Sepanjang itu belum putus, sepanjang itu belum dibatalkan oleh Mahkamah Agung Bang Pitra, mungkin agar pemirsa juga tahu bisa disebutkan kembali beberapa bukti kuat dari 24 bukti itu, Bang Pitra. Itu asas res judicata pro veritate habetur. Sudah jelas itu asas hukum kita. Apa yang diputus oleh hakim itu haruslah dianggap benar. Kalau kita tidak, itu namanya penghinaan terhadap peradilan gitu loh. Jadi saya saja kalau memang ada yang membatalkan itu, yang menyatakan itu saya hormati. Kan saya bilang tadi, sepanjang itu tidak ada putusan yang membatalkan putusan terdahulu, saya tetap berpegangan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi itu kita hargai. Jadi saya juga tidak melarang Bung Farhad dan teman-teman melakukan upaya hukum, silakan saja. Tapi jangan juga menyimpulkan sesuatu perbuatan gitu loh. Yang di situ, nah, kalau memang Bung Farhad itu mau apa bukti yang membuat Anda yakin bahwa ada pembunuhan dan pemerkosaan? Karena tapi jangan juga Jawa Barat Bang Pitra, Bang Pitra, tidak ada bukti. Bang Farhad, Bang Pitra, terakhir saja, saya ke Bang Pitra terlebih dahulu. Mungkin hakim memutuskan suatu Bang Pitra, kamu nggak bisa jawab, makanya kamu mau ngomong, Pitra. Saya tidak menjawab. Kamu nggak bisa jawab, sebutkan aja. Bukti yang saintifik itu yang mana? Baik, Bang Pitra, Bang Pitra, apakah di persidangan peninjauan kembali Saka Tatal kemarin lawan saya sendiri, Anda diundang? Kamu tidak bisa menjawab mana buktinya apa. Polisi Polri aja mengakui tidak scientific crime investigation. Apalagi kamu nggak mengerti apa buktinya. Bukti yang mana? Bang Pitra, mana yang dibilang ada samurai itu, mana samurainya? Saya pengen lihat mana samurainya. Baik, Bang Pitra, kamu satu Indonesia, Bang Pitra bisa menjawab buktinya.
Baik, mohon maaf sekali Bang Farhad, Bang Pitra karena waktu kami terbatas. Namun di lain kesempatan kita lanjutkan kembali diskusinya dan kita sama-sama nantikan putusan dari Mahkamah Agung terkait peninjauan kembali zakat total. Terima kasih, selamat malam. Dan pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Qatar. Yusuf Kala ikut mengantar langsung jenazah hingga pemakaman di Lusail, utara kota Doha. Sebelumnya jenazah disolatkan lebih dulu di Masjid Muhammad bin Abdul Wahab. Jenazah Haniyeh kemudian dimakamkan di Imam Founder Cemetery di kota Lusail. Pemakaman juga dihadiri sejumlah pemimpin Hamas dan pemimpin faksi-faksi lain di Palestina. Duta Besar Indonesia untuk Qatar juga ikut menemani Yusuf Kala di pemakaman. Sebelumnya JK mengatakan kehadiran delegasi Indonesia merupakan bukti solidaritas dan harapan dari rakyat Palestina. Kita ke informasi dalam negeri, pemirsa. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat siang. Prabowo melaporkan hasil kunjungan kerjanya ke luar negeri selama sepekan terakhir. Prabowo Subianto tiba di Istana Kepresidenan Jakarta pukul 14.50 waktu Indonesia Barat Jumat siang dengan didampingi ajudannya Mayor Teddy Indrawijaya. Kedatangan Menhan sekaligus Presiden RI terpilih ini untuk melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait kunjungannya ke beberapa negara. Hari ini saya minta waktu laporan ke Presiden kunjungan saya kemarin, pembukaan Olimpiade, bertemu empat mata dengan Presiden Macron dan ke beberapa negara lainnya. Saya kira itu aja. Intinya melaporkan. Rusia juga, Pak? Ada? Ya, Rusia, Turki, Serbia, dan Albania. Prabowo sebelumnya menghadiri pembukaan Olimpiade Paris 2024 dan berbincang empat mata dengan Presiden Emmanuel Macron. Ia juga melaporkan hasil kunjungannya ke Turki, Rusia, Serbia, dan Albania. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNewsroom, pemirsa. Emak-emak menyampaikan keprihatinannya dengan maraknya judi online yang menyasar anak-anak. Mereka menyampaikan hal ini langsung kepada Menkominfo. Sejumlah emak-emak dari segmentasi emak-emak dan perempuan kreativitas perempuan Indonesia Maju bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi di kantor Kemenkominfo Jakarta. Mereka meminta pemerintah memberantas judi online yang semakin memprihatinkan. Permintaan ini ditanggapi positif oleh Menkominfo karena pengguna judi online sudah banyak menyasar anak-anak dan mempengaruhi perekonomian keluarga. Menkominfo juga menyoroti dugaan modus jual beli pulsa, tapi ternyata untuk usaha judi online. Judi online ini sudah merambah seluruh masyarakat Indonesia dan merata ya. Tapi kalangan generasi muda ini kan harus kita literasi supaya jangan terjebak judi online, apalagi anak-anak, karena menurut data PPATK ada 194.000 anak-anak yang terindikasi bermain judi online kan. 194.000 itu bukan jumlah yang sedikit loh. Anak-anak. Nah itu kan karena itu literasinya juga buat ibu-ibu gitu. Juga ibu-ibu supaya perhatian kalau anaknya kusuk sendiri lagi main HP. Jangan-jangan itu judi online, apalagi sudah menyangkut keuangan keluarga. Ada indikasi baru usaha handphone itu digunakan juga untuk judi online, ya. Jadi uangnya diputerin seolah-olah jual beli pulsa nih, enggak lah. Nah karena itulah kita dari Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat regulasi untuk membatasi transfer pulsa maksimal Rp1 juta per hari. Karena masa ada transaksi pulsa bisa 500 juta sehari, 1 miliar sehari, untung buat apa? Ini mulai kapan, Pak? Oh, kemarin udah kita ini. Oh, dari kemarin? Dari kemarin.